Oke guys, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai PPh final ya. Dan pada video kali ini kita akan membahas 3 jenis PPh final yang lainnya. Yang pertama adalah PPh pasal 17 ayat 2C ya, mengenai dividen yang diterima oleh orang pribadi. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai PPh pasal 19, yakni selisih lebih atas adanya revaluasi aset tetap. Revaluasi ini penilaian kembali aset tetap ya. Kemudian yang ketiga, mengenai PPh final yang tercantum dalam PP nomor 53 tahun 2017, yang diantaranya itu mengatur PPh final dari uplift dan pengalihan participating interest ya, ini dan pengalihan participating interest ya. Insya Allah kita akan membahasnya satu persatu. Let's learn. Yang pertama, mengenai dividen ya, bahwa dividen ya, atau pembagian laba atau SAO dalam bentuk dan nama apapun ini ya, kalau yang menerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka dia terutang PPh final sebesar 10%. Ya, sebesar 10%. Adapun kalau yang menerima itu adalah wajib pajak subjek pajak luar negeri ya, SPLN, non BUT, maka dia akan dikenakan sesuai dengan pasal 16 atau sesuai dengan P3B antara Indonesia dengan negara tempat SPLN tersebut berdomisili. Kemudian, kalau dividen itu diterima oleh anggota CV ya, jadi CV itu kan ada persekutuan komoditer itu ya, ada sekutu aktif, ada sekutu pasif ya. Kalau misalnya dia menerima sisa laba atau menerima laba ya dari CV tersebut dan juga dividen atau bagian laba yang diterima oleh perkumpulan persekutuan, firma, kongsi, serta unit penyertaan investasi kolektif, maka dia bukan objek. Bukan objek, baik itu PPh pasal 21 juga bukan, PPh pasal 22 bukan, 23 juga bukan. Intinya dia bukan objek pajak. Karena pajaknya sudah dikenakan pada CV atau firma atau yang lainnya tadi. Selanjutnya, kalau SHO ya, sisa hasil usaha itu diterima oleh anggota koperasi ya, maka dia tidak dipotong PPh pasal 23 ya, namun dia kena PPh final untuk wajib pajak orang pribadi ya. Sebagaimana yang di sini. Maaf yang di sini ya, 10% itu ya. Terus untuk dividen atau pembagian laba atau dengan nama apapun juga, kalau diterima oleh perseroan terbatas dalam negeri ya, koperasi, BUMN, serta BUMD ya, dengan syarat nih, ada syaratnya nih. Kalau dividen itu berasal dari laba ditahan dan kepemilikan sahamnya minimal 25% ya, maka jika memenuhi syarat itu, maka dia juga bukan objek. Tapi bukan objek pemotongan atau pemungutan. Hanya bukan objek pemotongan-pemungutan, tapi atas penghasilannya itu tetap nanti diperhitungkan menjadi penghasilan lain-lain ya. Kemudian, kalau nggak memenuhi syarat, misalnya kepemilikannya itu hanya 20% saja ya, atau 10% saja dan diterima oleh PT ya, maka dia kena PPh pasal 23. Atau dividen ya, yang dibagikan dari PT yang di Indonesia ya, kemudian diterima oleh BUT, maka dia juga kena PPh pasal 23. Jadi kalau misalnya nggak memenuhi syarat yang ini, dan juga yang ini juga enggak, maka dia kena PPh pasal 23. Dan pada chapter ini kan kita membahas mengenai dividen yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri ya. Ya, yaitu kenanya adalah sebesar 10% sesuai dengan pasal 17 angka 2 ayat 2 huruf C ya. Gitu ya.
Contohnya langsung aja ya, soal dividen nih ya. Saham PTA ya, dimiliki oleh PTB sebesar 30%. Kemudian Tuan Amir 60% dan sisanya dimiliki oleh Mr. Mane, warga negara Zimbabwe ya. Sisanya berarti berapa? Yaitu 10% dimiliki oleh Mr. Mane, warga negara Zimbabwe ini. Dan karena warga negara Zimbabwe ini kita nggak tahu apakah dia merupakan atau tinggal di Indonesia ya. Kita nggak tahu ya. Maka kalau misalnya informasinya seperti ini, maka anggapannya adalah dia tinggal di sana, di Zimbabwe ya. Atau seenggaknya dia tidak tinggal di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018 PTA ini ya membagikan dividen yang berasal dari cadangan laba ditahan dengan nilai total sebesar 1 miliar. Ini adalah dividen yang dibagikan. Hitung PPh yang terutang. Yang pertama, PPh dividen yang diterima oleh PTB, dia tidak terutang. PPh output ya. Karena pertama ini adalah diterima oleh PT ya. Kemudian yang kedua, dia berasal dari cadangan laba ditahan. Yang ketiga, kepemilikannya itu di atas atau sama dengan 20%. Di sini adalah 30%. Terus yang kedua, dividen yang diterima oleh Tuan Amir ya. Jadi Tuan Amir itu memiliki 60% ya, 60% kali dividen dibagi sama dengan 600 juta dikali PPh pasal 17 ayat 2 huruf J ya ini sebesar 10% ya. Jadinya PPh atas dividennya adalah 60 juta rupiah. Dan ini bersifat ini finalnya. Final. Yang ketiga, dividen yang diterima oleh Mr. Mane ya. Tadi Zimbabwe ya. Jadi 10% kali 1M itu 100 juta dikali tarif sesuai dengan pasal 26 atau P3B-nya. Nah, karena kita nggak tahu maka kita pakai pasal 26-nya nih. Ini yang paling mudah nih, 20%. Ya, 20%. Jadinya PPh dividen yang diterima oleh Mr. Mane adalah 20%. 20 juta ya. Begitu ya. Bisa kah ya? Yang selanjutnya adalah PPh final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Revaluasi aktiva tetap itu apa? Itu adalah penilaian kembali aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu kan dia pada dasarnya di laporan keuangan kan sudah dilaporkan ya, kemudian disusutkan kan ya. Nah, kecuali tanah biasanya nggak disusutkan. Nah, itu kemudian dinilai kembali yang biasanya berdasarkan nilai pasar pada saat itu ya. Itulah. Kalau misalnya ada selisih lebihnya, maka itu dikenakan PPh final atas revaluasi tersebut. Nah, revaluasi ini ya, ini bisa dilakukan untuk seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Juga bisa dilakukan oleh seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah. Jadi free ya, tergantung perusahaannya mana yang mau direvaluasi ya. Nah, tapi ini adalah tanah atau aset tetap lain yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Jadi untuk 3M ya. Terus bisa dilakukan oleh siapa aja? Yaitu oleh badan ya, WPB dan juga BUT ya. Kemudian ini ya, jika ada selisih lebih nanti terutang PPh final sebesar 10%. Dan konsekuensinya ya kan nilai tanahnya kan kok nilai tanah, nilai asetnya, maaf. Nilai asetnya, nilai aktiva tetapnya itu kan nanti kan naik kan, nilai aktiva tetapnya naik. Maka itu bisa disusutkan sehingga penyusutannya pun meningkat. Namun dia akan menurunkan capital gain. Bagaimana caranya untuk perhitungan secara umum mengenai revaluasi aktiva tetap ini? Pertama adalah gini. Dilihat dulu berapa total nilai aktiva tetap yang ada di neraca. Kemudian berapa total nilai aktiva tetap setelah penilaian kembali. Nah, penilaian kembali ini kan biasanya kan dia lebih besar ya kan. Dia lebih besar ya, maka ada selisih lebihnya. Oleh karena itu, atas selisih lebihnya dikenakan PPh final sebesar 10% ya. Dari selisihnya itu aja, dari selisihnya saja, bukan dari total nilai aktiva tetap
setelah penilaiannya, hanya selisihnya saja. Kemudian disetorkan dengan menggunakan SSP atau yang lainnya. Kemudian atas revaluasi aktiva tetap ini ya, maka atas aset tersebut, atas aset tetap yang dinilai lagi tersebut, itu tidak dapat dialihkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dalam jangka waktu 5 tahun. Dia nggak boleh dijual atau dialihkan, gitu ya. Ada catatan khusus mengenai revaluasi aktiva tetap ini ya, yang terkait dengan policy ya, tax policy Indonesia pada tahun 2015-2016, ya, yaitu tax amnesty. Nah, di dalam tax amnesty itu, ketika ketika di diundangkan ya kan atau diterapkan dalam tax amnesty itu, maka tarifnya itu bukan lagi 10% ya, bukan lagi 10% ya, tapi 3%, 4%, dan 6% ya, tergantung kapan dia dilaporkannya, ya. Namun ketentuan ini saat ini sudah tidak berlaku lagi. Itu hanya berlaku pada saat itu ketika ada tax amnesty saja. Yang ke-15, objek PPh final yang ke-15 adalah penghasilan kontraktor usaha hulu migas berupa uplift atau imbalan sejenis dan penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest. Nah, uplift ini apa? Ya, what is uplift? Saya juga bingung nih sebenarnya. Nah, uplift ini adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain berdasarkan perjanjian di antara para pemegang partisipasi interest dalam satu kontrak kerjasama. Nah, ini adalah penyediaan dana talangan lah intinya gitu ya. Nah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksploitasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana ya, maka dia memiliki penghasilan sebagai berikut. Dia bisa memiliki penghasilan dalam rangka kontrak hasil, dia juga bisa memiliki penghasilan dalam rangka kontrak jasa, dia juga memiliki penghasilan lain di luar kontrak ya. Nah, yang penghasilan lain di luar kontrak tadi, yang ketiga tadi ya, ini ada 2 jenis ya, yaitu uplift atau imbalan sejenis dan juga penghasilan yang berasal dari pengalihan participating interest. Untuk uplift atau imbalan lain sejenis itu adalah imbalan yang diterima oleh kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi kontraktor lain yang ada dalam satu kontrak kerjasama dalam pembiayaan. Nah, PPh-nya adalah sebesar 20% dari bruto ya, untuk yang uplift ini ya. Kemudian, penghasilan dari pengalihan participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja untuk melaksanakan eksplorasi dan juga eksploitasi. Atas pengalihan ya, participating interest tersebut, maka dikenai PPh yang bersifat final ya, dengan tarif 5% dari jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi. Kemudian 7,5% dari jumlah bruto untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi. Dan ini semuanya final ya, ini juga ini final, ini juga final. Oke, demikian yang bisa Senpai share. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. And please subscribe, like, comment, and share this channel. Thank you.